Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. KPU DKI Jakarta telah melaksanakan pilkada pilkada serentak. Nah, untuk di DKI ini, untuk hasil quick count itu menurut Litbang Kompas, Ridwan Kamil Suswono memperoleh 40,2%. Darmakun nomor urut 2 itu 10,49%. Dan pasangan Pramono Rano mendapatkan 49,49%. Dan artinya ini akan terjadi pemilu kada kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua. Nah, apabila ini terjadi, maka akan menjadi nyata mimpi buruk untuk Ibu Megawati PDIP Banteng. Apalagi nantinya santer ini untuk pasangan nomor urut 2 Darmakun ini akan merapat ke Kim. Dalam hal ini Ridwan Kamil dan Suswono. Akan menjadi nyata mimpi buruk Ibu Megawati ya. Nah, untuk selengkapnya kita saksikan video berikut ini. Tahu saya angkanya sudah real count sudah 100% ya di KPU. Pilkada di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki, berdasarkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Akan berlangsung 2 putaran. Mimpi buruk Ibu Megawati menjadi nyata. Ya, melihat dengan kejadian hari ini ya, pilkada DKI yang begitu lancar, baik. Kata-kata yang ingin saya keluarkan pertama-tama adalah nggak benar kalau selama ini ada yang bilang bahwa pemerintah ikut campur atau karena bansos atau karena kecurangan. Kenapa? Kalau pemerintah atau karena bansos, karena yang lain-lain itu menjadi satu tolok ukur untuk sesatu calon bisa menang, pasti RK sama Suswono menang. Itu yang pertama. Artinya memang kehendak rakyat, memang rakyat memilih. Rakyat memilih orang yang memang dianggap mampu dan mau, bisa mereka andalkan. Itu harus saya akui, harus kita akui semua. Yang kedua, kalau soal endorse, mohon maaf, kita sama-sama tahu semua pihak juga punya endorsement. Dan saya juga banyak melihat di TikTok, di media sosial gitu ya, semuanya juga mengeluarkan bansos, mengeluarkan seserahan lah gitu ya kepada masyarakat. Sesajen lah intinya itu. Yang namanya sembako, dua pihak juga sama mengeluarkan hal yang sama. Dan itu terjadi biasa di seluruh Indonesia menurut saya. Termasuk di dapil saya sendiri. Dapil saya sendiri kebetulan alhamdulillah Herman Deru Ciujang dari Nasdem, PSI dan Demokrat, kita menang 70%. Menang loh. Kalah itu yang namanya endorse-nya Gerindra sama Golkar. Ya kan? Artinya nggak terbukti dong yang namanya kecurangan pakai bansos dan lain sebagainya. Menang kok kita. Dan kita juga nggak sama sama mereka. Apa yang mereka perbuat ya kita perbuat. Jadi kita juga nggak usah jualan-jualan lagi lah yang namanya adu domba, fitnah. Itu udah cukup lah untuk bisa membuat Indonesia ini acak-acakan.
Kalau endorse, kita bisa lihat Trump juga mengendorse Elon Musk. Ya, berapa banyak itu yang diendorse oleh Trump untuk bisa menang? Menurut saya itu sah-sah saja, nggak perlu diperdebatkan soal endorse mengendorse. Nah, kebetulan PDIP mengendorse Anies Baswedan. Yang kita tahu memang di Jakarta ini Anies menang. Anies punya banyak pendukung. Nah, persoalannya apa? Kenapa kok bisa sekarang ini 39 apa 4? Ya kita Kim Plus ini kalahnya sampai hari ini ya, sampai detik ini masih 10%-an bedanya. Itu karena strategi. Karena betul-betul strategi dan bagaimana calon bisa meyakinkan masyarakat. Yes. Bagaimana Rano Karno yang punya banyak fans, gak ada yang gak kenal sama Sidul. Walaupun dia bukan orang Betawi, bapaknya Padang, ibunya Jawa Tengah. Bukan Betawi loh bang, ibunya Jawa Tengah loh. Ya, tapi ternyata dia bisa memenangkan konsentrasi politik yang demikian keras di Jakarta ini. Ya, kalau saya terus terang saya mengapresiasi itu. Jadi kalau kalah ya kalah lah gitu. Kalau menang ya memang menang. Ini yang mantap. Kalau kalah aja lah udah. Kalau menang ya menang. Nah seperti halnya ini Deddy Sitorus. PDIP tumbang di kandang Banteng di Jawa Tengah itu tidak terima ya. Bahkan Deddy Sitorus itu mengecap Jawa Tengah itu sarang bansos, bukan sarang banteng lagi. Luar biasa ini ya bilang Jawa Tengah itu sarang bansos. Mungkin rakyat Jawa Tengah kalau nggak terima bisa aja ya meributkan siapa Deddy Sitorus ya. Nggak perlu kita bilang kalau menang orang lain dibilang curang. Yes. Tapi kalau kita yang menang, betul, kita nggak bilang orang lain kita ya nggak bilang yang lain yang curang gitu. Jadi dalam kontestasi politik itu soal kecurangan, soal endorsement itu bukan cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia itu ada. Sekarang yang paling penting itu apa? Ketika kita ingin memenangkan satu kontestasi, strategi politiknya seperti apa? Keren kan Rano Karno sama Mas Pram bisa menang? Ya. Dan saya mengapresiasi tentunya. Nasdem mengapresiasi. Kalau memang mereka nanti menang, kita apresiasi, kita dukung. Nggak jadi Bu menang Bu, masih ada episode kedua, putaran kedua Ibu Irma. Tapi sampai hari ini kan kita tahu hitungannya belum selesai. Bisa saja terjadi nanti 2 putaran. Nah, iya. Nah, ketika nanti 2 putaran, tentunya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calonnya Kim Plus ini ya harus diperbaiki. Dan mereka harus tahu di mana kesalahannya, apa yang mereka harus perbuat untuk bisa memenangkan kontestasi 2 putaran. Ya harus dilakukan oleh Kim Plus. Kita lihat Bali misalnya. Bali itu kandang banteng. Tapi di Pilpres kalah banteng. Nah, sekarang di Pilkada mereka menang. Ada banyak kabupaten yang menang. Nah, artinya saya melihat ketokohan juga penting. Gitu. Ketokohan dilihat juga oleh masyarakat. Nasdem misalnya ketika memenangkan Pileg kemarin kita menambah 10 kursi. Ada yang bilang itu karena Anies Baswedan misalnya. Ya. Tapi saya melihat enggak juga begitu. Kenapa?
Anies menang di 2 provinsi, Sumatera Barat dan Aceh. Di dapil saya Anies nggak menang. Gitu. Sementara di dapil saya kita dapat 2 kursi. Dan di dapil-dapil lain kita juga banyak sekali dapat kursi. Kenaikan 10 kursi kita. Perlu diketahui Bu Irma Chaniago ini caleg anggota DPR RI Dapil Sumsel ya, dari Partai Nasdem. Kebetulan saya asli orang Sumsel. Nah, artinya saya melihat di sini bahwa ketokohan itu memang dibutuhkan. Di Sumatera Barat Anies itu merupakan tokoh yang memang seluruh orang Sumatera Barat hampir 70-60% menginginkan Anies. Nah, tapi di tempat lain ternyata nggak menginginkan Anies. Nah, menginginkan Prabowo. Nah, begitu juga misalnya di Sumatera Selatan. Saya menjadi caleg Bang Karni. Saya bisa menang 180.650 suara. Iya, betul. Mengalahkan yang namanya anak gubernur 160.000, dan itu nggak gampang. Luar biasa pertarungannya. Sumsel. Itu nggak gampang. Lawan anak gubernur loh, di bawah saya loh. Semua orang nggak ada yang yakin saya bisa menang. Tapi saya bisa buktikan bahwa saya mendapatkan suara tertinggi di dapil saya. Kenapa? Karena saya kerja. Saya turun 1 tahun sebelumnya. Kemudian saya bikin yang benar-benar strategi saya itu yang namanya saksi itu memang rapi. Saksinya rapi sehingga nggak bisa ada yang dicuri suara saya. Kalau ada permainan semua nggak ada yang nggak main. Nggak menutup-nutupi. Semua nggak ada yang nggak main. Ini yang saya suka dari Ibu Irma Chaniago ya. Buka-bukaan aja. Nggak ada yang nggak main. Contoh PDIP bilang curang, bansos segala macam. Padahal mereka juga ya terbukti videonya banyak divideokan oleh netizen ya. PDIP bagi-bagi bansos, bagi-bagi minyak, sembako, terus apa lagi? Gas LPG melon yang 3 kg. Sama Bang, gak ada partai yang gak main, semua main. Namanya juga usaha. Saya nih saksi hidup masalahnya. Kalau orang gak pernah nyalon, ya gak pernah nyalek, memang kalau ngomong tuh enteng gitu ya. Begini asumsi begini. Tapi coba nyalon biar tahu. Biar tahu rasanya. Bagaimana situasi beceknya lapangan itu seperti apa gitu. Menghadapi rakyat banyak. Nah, kita berharap dengan kontestasi yang ada hari ini di seluruh Indonesia, kalau saya dan kami di Nasdem pribadi, yang paling penting dari semuanya adalah kekalahan atau kemenangan itu jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan. Jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, dan jangan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Ini yang paling penting ya. Menang kalah itu biasa. Kata kuncinya jangan hadapkan rakyat dengan rakyat, jangan hadapkan rakyat dengan pemerintah. Jangan memprovokasi ya, jangan memprovokasi. Kapan pemerintah mau kerja? Kasih waktu mereka untuk kerja, kemudian kita koreksi. Kan itu yang harus dilakukan. Nah, terkait lagi misalnya Sumatera Utara. Kenapa Bobi misalnya bisa menang? Ada yang mengatakan bahwa karena endorse Jokowi misalnya seperti itu. Kita sama-sama tahu Sumatera Utara itu kandang banteng. Seberapa besar Jokowi juga nggak datang ke sana. Nah, tapi yang saya lihat justru malah sebaliknya. Strategi yang dilakukan oleh masing-masing paslon itu yang membuat dia bisa menang, memenangkan pertarungan. Nah, bagaimana juga catatan perjalanan sebelumnya, incumbent yang selama ini
merasa dia sudah bisa memenangkan pertarungan, ternyata kalah. Oke, itu dia untuk konten kita kali ini. Tulis komentar kalian, pendapat kalian seperti apa terkait video ini ya. Apakah pemilihan pilkada di DKI Jakarta itu akan terjadi 2 putaran atau tidak? Tapi besar kemungkinan terjadi pemilihan putaran kedua ya. Nah, ini akan menjadi lebih seru lagi. Apabila terjadi putaran kedua, maka mimpi buruk Ibu Megawati itu akan menjadi nyata ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.